utterance ya, ditandai dengan adanya tadi itu tanda petik. Sementara yang ini, nah ini sentence. Ini sentence. Di dalam ujaran ini isinya ya words, isinya juga sentence juga. Jadi utterance itu pasti words and sentence, tapi sentence and word itu belum tentu utterance. Kalau sentence dan words-nya tidak diucapkan, itu berarti ya dia hanya word dan sentence, bukan utterance. Kita kan seperti ini. Jadi buku ini isinya adalah word and sentence. Kumpulan dari word and sentence. Sementara kalau di buku ini ada ujaran ditandai dengan adanya tanda petik 2 yang berarti bahwa ini adalah ucapan atau ini adalah sesuatu yang diucapkan oleh manusia atau ada yang mengucapkan namanya seperti itu. Ini utterance I'm hungry ini bisa berbeda-beda maknanya tergantung siapa yang mengucapkan dalam konteks apa dan sebagainya. I'm hungry ketika diucapkan oleh pengemis ya berarti memang dia minta makan. I'm hungry yang diucapkan oleh seorang anak ya si anak itu alasan saja. Jadi dia nggak mau tidur. Dia alasan aja, ibu aku mau makan. Kalaupun dia benar-benar diberi makan, paling dimakan sedikit. Jadi itu alasan saja kalau dia tidak mau tidur. Nah, sementara kalau yang man yang dia atau seorang ini ya karyawan ya bilang I'm hungry ke temennya, bisa jadi dia ya itu dia ingin lebih akrab atau dia itu kalau temannya lawan jenis ya dia ingin lebih dekat, modus lah makanya seperti itu. Nah, jadi berbeda konteks, berbeda arti. Di situ. Jadi di bab ini hanya menjelaskan tentang perbedaan utterance dan sentence. Dan kalian sudah apa namanya saya berikan latihan ya di pertemuan pertama atau kedua dulu itu. Karena rata-rata ya hampir mayoritas kalian menjawab dengan benar arti dari utterance yang saya kan beda-beda kelas A, B, C, D. D itu beda-beda ininya. Ujarannya dianalisis. Jam berapa ini? What time is it? Nah, itu berbeda yang mengucapkan, beda konteksnya berbeda juga jawaban. Kalian di kos-kosan gitu kan, menerima tamu lawan jenis, sudah jam 9 malam, kemudian ibu kos bilang, jam berapa ini? Kalau kalian jawab jam 9 bu, itu salah. Karena dia tidak benar-benar tanya jam, tapi dia itu memberitahu kalian, jam berapa ini kok sih pacaran nih, sana pulang, misalkan seperti itu. Kalau diartikan ya. Kalau misalkan kalian terlambat di kelas saya, kemudian saya tanya jam berapa ini? Kalian menjawab setengah 9 Pak, ya itu salah. Karena bukan itu maksud dari apa namanya intensi dari ujaran saya. Yaitu kan pertanyaan saya adalah kenapa kamu terlambat kan seperti itu. Jadi jawabannya benar ya, jam berapa ini? Terus kalian ya, maaf Pak, tadi ban saya dicuri orang gitu kan. Jadi saya harus beli ban dulu sak pelek-peleknya misalkan seperti itu. Atau misalkan saya ini apa namanya? Pulang terlalu malam ke rumah istri saya, jam berapa ini? Itu bukan berarti dia tanya waktu, tapi dia yo nang dia ngeluyur terus, nah misalkan seperti itu, ngopi terus, nah misalkan seperti itu. Jadi itu ya utterance dengan word dan sentence. Ini yang kemarin kalian kerjakan untuk latihan. Oke, langsung saja selanjutnya ke apa ini? Prosodi. Prosodi dalam semantics itu ada dua makna ya. Nah, cuman yang prosodi yang bermakna yang kedua ini nanti dipelajari nanti. Kalau prosodi yang di bab ini itu maksudnya adalah intonasi atau stress, nada bicara. Jadi berbeda intonasi itu bisa jadi membedakan makna. Kalau dalam istilah
linguistik lainnya disebut juga sebagai bunyi-bunyi suprasegmental atau suprasegmental feature. Kalian bisa googling suprasegmental feature atau bunyi-bunyi suprasegmental gitu, kalian bisa googling. Jadi ada nada tinggi, nada rendah, itu akan membedakan makna. Nah, kalau di bahasa Inggris dan bahasa kita, bahasa Indonesia, itu kan bukan bahasa yang bernada. Jadi nada itu hanya membedakan makna tapi tidak banyak. Kalau kalian ingin belajar bahasa yang benar-benar punya nada, itu ada bahasa Thailand dan bahasa Mandarin misalkan, yang saya tahu ya. Karena ada mahasiswa kita dari China dan ada Thailand. Kalau di bahasa Mandarin dan Thailand, satu kata, misalkan kata ma dalam bahasa Mandarin, itu ada apa? Tangga nada, ada harokatnya lah kalau di ini bahasa Arab. Ada ke atas, ada yang seperti ini, dibaca landai, ada yang ke bawah, kemudian ada yang biasa ini. Itu membedakan arti yang benar-benar berbeda. Kalau di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu hanya apa namanya menunjukkan kalau ini pernyataan atau pertanyaan lah seperti itu. Jadi kalau di bahasa Mandarin dan Thailand itu benar-benar membedakan makna. Misalkan tadi uh, ma, nah misalkan itu artinya kuda. Ma dengan nada yang biasa itu artinya ibu, misalkan manggil ibu. Ada ma juga yang artinya makanan atau apa gitu. Ada yang ma artinya umpatan juga. Bayangkan misalkan kalian orang apa namanya manggil ma ke ibu ya, tapi ternyata yang kalian ucapkan itu karena nadanya berbeda, akhirnya yang apa namanya, yang makna yang keluar bukan ibu tapi malah kuda. Jadi ibu kalian lewat, kalian manggil ma, ternyata nadanya salah sehingga artinya menjadi kuda. Itu kan bisa terjadi apa namanya, paling kundang versi Mandarin akhirnya kan, anak durhaka gitu kan. Nah jadi itu untungnya bahasa kita, bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris juga itu bukan bahasa yang menggunakan nada untuk membedakan makna. Nah kalau bahasa Thailand itu, kemudian bahasa apa namanya, Mandarin itu tadi itu ada nada. Kalau di sini hanya untuk menunjukkan oh itu pernyataan, oh itu pertanyaan, oh itu berarti dia sedang marah. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau prosodi yang apa namanya, jadi intonasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu hampir sama. Tidak mengubah makna yang benar-benar berbeda sekali maknanya, tapi hanya menunjukkan kalau oh ini pernyataan, oh ini pertanyaan, oh ini apa namanya, menunjukkan kalau dia marah dan sebagainya. Contohnya ya, jadi antara nada fall, nada yang rendah dengan rise itu nada yang naik itu bisa membedakan bahwa statement dengan question. Jadi kalau nadanya naik itu berarti question, kalau nadanya turun berarti statement. Dengan yes, misalkan yes yang yes dengan yes, nah kayak gitu itu nada. Berarti kalau yang yes, saya panggil Pak Rofik nih, Fik, Rofik. Kalau dia yes, nah itu berarti dia tanya lapo celuk-celuk. Nah misalkan seperti itu, kenapa panggil-panggil saya? Misalnya ada this is the place, ini statement. Jadi saya habis naik, saya ngajak Pak Rofik nih, Pak Rofik, ayo sepedaan, kita makan di warung yang belum pernah pasti kamu belum pernah makan di sana, warung ini terpencil. Nah sepeda kita sampai di sana, ini loh tempatnya. Nah itu this is the place. Nah itu berarti saya statement. Tapi kalau this is the place, nah itu berarti tanya. Itu Pak Rofik yang tanya. Jadi naik sepeda, kemudian sampai, kemudian Pak Rofik tanya, ini tempatnya, nah, atau this is the place. Nah itu berarti question. Bener lah, ini lah tempatnya. The speaker is asking for repetition of something that was said. When the speaker has understood enough of the previous utterance to know that sometimes, jadi kalau tandanya turun, berarti speakernya itu sudah paham dengan maksud dari ujaran sebelumnya. Tapi kalau naik, dia apa namanya, falling berarti informasinya belum diberikan. Kalau rising berarti informasinya sudah diberikan. Jadi kalau gimana berarti? Misalkan gini ya,
ayo kita nonton bioskop Pak. Saya ngajak Pak Rofik, ayo kita nonton bioskop jam 7. Kan sudah saya berikan jamnya kan. Jamnya saya berikan. Nah, dia apa namanya? Karena tidak terlalu mendengar, dia tanya, "Kapan?" Nah, itu. Kalau racing berarti informasi sudah diberikan sebelumnya. Tapi kalau falling berarti saya belum berikan. Pak Rofik, ayo kita nonton film. Kapan? Nah, itu. Karena saya belum memberikan informasi tentang jamnya. Makanya dia tanya, "Kapan?" Nah, dengan nada yang rendah. Jadi kalau rising atau intonasinya naik, informasinya sudah saya berikan sebelumnya. Tapi kalau falling, berarti informasinya belum diberikan sebelumnya. Pak Rofik, ayo makan nanti malam jam 8. Kapan? Nah, itu dia kapannya itu karena dia ingin melakukan pengulangan atau repetition. Tapi kalau misalkan kapannya rendah, Pak Rofik, ayo kita nanti malam makan. Kapan? Nah, itu kapannya itu berarti saya belum berikan informasi tentang waktunya. Ya. Uh, Kemudian di sini ada parallel structure dengan antithesis. Gampangnya gini, kalau yang nada rendah itu saya memperkenalkan, jadi saya punya teman namanya Ellen. Jadi saya ngajak teman saya ke rumah, kemudian yang buka pintu itu adik saya. Nah, saya mengenalkan si Ellen ini ke adik saya. Ini temanku, Ellen. Jadi namanya Ellen teman saya ini. Nah, yang nadanya naik, itu saya memberikan informasi bahwa adik saya itu yang namanya Ellen. Ke teman saya ini. Teman saya ini namanya bukan Ellen. Tapi adik saya yang namanya Ellen. He's my sister, Ellen. He's my sister, Ellen. Nah, jadi gitu. Ini adik saya, Ellen. Nah, itu kalau naik berarti adiknya namanya Ellen. Ini adikku, Ellen. Nah, kalau turun berarti teman saya ini yang namanya Ellen. Itu ya, semoga kalian paham ya. Kemudian nomor 4 ini ada apa? Open question versus alternative question. Nah, ini kalau apa namanya? Nadanya naik. Kalau di sini konteksnya pensil dengan pen ya. Kalau naik berarti itu dia hanya punya dua benda itu. Jadi gini, kalau ditawari minum misalkan ya sama orang asing, kalau nadanya rendah itu dia itu masih punya alternatif lainnya. Tapi kalau nadanya naik, ya hanya punya yang ditawarkan itu. Mas Aguin, mau minum kopi atau teh? Nah, kalau nadanya naik, ya berarti cuma dua itu pilihannya. Saya nggak boleh pesen yang lain. Tapi kalau misalkan pilihannya itu Mas Aguin, mau minum kopi atau teh, nah itu berarti dia masih ada lagi yang tidak disebutkan. Dan misalkan saya bilang, air putih ada, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nadanya naik, ya hanya dua itu, harus memilih dua itu. Jangan pilih yang lain. Tapi kalau nadanya turun, kalian mungkin masih bisa milih yang lain. Karena sebenarnya dia itu masih punya alternatif yang ditawarkan yang lainnya. Itu ya. Oke, tadi itu pengertian dari prosodi. Jadi intonasi itu bisa mengubah makna. Jangankan ini ya, jangankan intonasi ya, pause atau apa, jeda. Jadi ketika kalian ngomong kemudian ada jeda, itu saja ini juga apa menunjukkan adanya makna tertentu dari bahasa. Karena itu kemudian di bab selanjutnya ini dijelaskan tentang nonverbal communication. Jadi komunikasi itu ada dua jenis, ada verbal dan ada nonverbal. Kalau verbal ya menggunakan bahasa. Kalau nonverbal menggunakan gesture atau gerak tubuh. Nah, di sini ada contoh apa namanya tanda-tanda ini apa bunyi-bunyi seperti ah dan sebagainya ini. Kalau di bahasa kita mungkin apa ya kayak sweet sweet kayak gitu-gitu ya. Yang kalau misalkan godain cewek kayak gitu-gitu atau catcalling gitu. Kemudian kayak gitu-gitu kan. Apa namanya? Saya ngerasani orang dengan Pak Rofik gitu kan. Kemudian orangnya datang.
Pak Rafiq itu nggak tahu kalau orang yang datang, dia masih ngomong terus gitu. Saya kayak gitu-gitu misalkan untuk memberikan tanda bahwa apa namanya percakapan harus dihentikan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau di sini ini, jadi ada kata-kata ini yang saya nggak tahu ya cara mengucapkannya seperti apa. Ini kan kayak kedinginan mungkin ya, cek-cek kayak gitu mungkin ya. Nah, ini di sini ada artinya. The seven audible sign indicate respectively request for attention. Jadi yang ini request for attention mungkin bersama dengan kita ya, kayak gitu. Jadi kalau guru ingin muridnya diam, ya ketua kelas itu kan seperti itu. Kalau di SMP SMA itu ketua kelas kan untuk memberikan info biar teman-teman nggak rame. Udah ada ini a call for silence. Ini request for repetition. Hah? Nah, ya ini benar. Jadi kalau kalian apa namanya cerita, semalam Manchester United kalah loh lawan Crystal Palace. Hah? Nah, jadi apa? Ucapkan lagi. Nah, bisa jadi dia nggak dengar atau dia itu ingin meyakinkan diri bahwa apa yang dia dengar itu benar. Jadi ini ya request for repetition or clarification. Signal of agreement. Ini apa ini? Ini. Cuman nggak tahu ini gimana bacanya. Lalu kemudian ada an expression of pleasure. Jadi lalu kok pakai ini ya? Ekspresi yang menunjukkan apa kenikmatan gitu or enjoyment. Dan dari ini an indication of coldness ya benar yang ini. Jadi kalau dingin itu kan itu ya. Lalu kemudian ada an expression of shame or shock. Ini pakai. Nah, selain bunyi-bunyi seperti tadi, bunyi-bunyi singkat tadi itu, yang sebenarnya dia juga bermakna, itu juga ada apa ini ya, laughing, giggling, crying dan sebagainya ini. Nah, bunyi-bunyi tersebut yang menggunakan voice, jadi voice tapi bukan bahasa ya. Dia menggunakan suara tapi itu bukan bahasa. Yang menggunakan voice dan kemudian memiliki makna itu disebut sebagai ini paralanguage. Jadi tidak berupa ujaran utuh, tapi hanya berupa suara saja. Kayak gitu-gitu kan, hanya suara saja, menggunakan voice saja. Itu disebut sebagai uh, paralanguage. Jadi ada dua jenis komunikasi ya, ada yang audible, ada yang visible. Kalau yang visible ya yang bisa dilihat, kalau yang audible yang bisa didengar. Nah, audible itu dibagi dua. Yang pertama language, yang kedua paralanguage. Kalau yang language ya kalian ngomong itu ngomong full itu paralanguage. Sementara yang kalian ngomong full itu language, tapi yang paralanguage ini tadi itu bunyi-bunyi yang menggunakan voice, menggunakan suara tapi tidak berubah bahasa yang full. Nah, sementara yang visible yang bisa dilihat, tanda yang bisa dilihat itu ya gesture ini. Atau dalam bahasa Indonesia ya gestur gitu ya. Contohnya ya ini nodding the head in response to an utterance, crossing one's fingers, pretending to yawn with fingertips in front of mouth, holding up thumb from a closed fist, pinching one's nostril close with thumb and forefinger. Jadi misalkan nodding the head in response to an utterance, itu berbeda culture, berbeda ini ya, berbeda makna ya. Jadi kalau di kita kayak gini kan, ya gitu kan, sementara menggeleng, no. Sementara kalau di bahasa di India itu kebalikannya. Ini itu malah yes, kalau gini malah no. Pretending to yawn. Ada teman kalian ngomong, nah itu berarti kalian bosan dengan apa yang dia ceritakan. Teman kalian tuh misalkan habis pulang dari Australia, habis kuliah, kemudian dia cerita terus di Australia itu setiap hari ada cerita di Australia itu saya itu ya misalkan kemudian kalian bosan dengan cerita di orang kayak ini. Nah itu juga bahasa, juga gesture. Jadi itu menandakan kalian bosan dengan apa yang dia ucapkan. Terus kemudian kayak gini, teman kalian ngomong kemudian kalian gini, ya mungkin itu menandakan kalau uh, nafas teman kalian tuh bau. Ini sudah diartikan di sini. The first suggests agreement or
affirmation. Jadi nodding ini agreement itu sama ya berarti ya di Inggris dengan di kita itu sama. Yes. Tapi kalau di India berbeda. Sini malah no, sini malah yes. Ini bisa kalian baca sendiri arti-artinya di sini. Nah, nah tadi itu gesture sendiri juga dibagi menjadi dua, sama dengan yang linguist tadi ya. Jadi yang audible kan ada linguist dengan para linguist, sementara yang apa namanya visible ada gesture, juga ada ini gesture yang hanya berupa gerakan saja. Gerakan yang tidak memiliki kalau tadi kan tanpa harus apa tanpa harus kalian mengatakan kalau kalian bosan, kalian bisa memberikan tanda dengan kayak gini. Itu orang tahu bahwa kalian bosan. Tapi ada juga gesture atau gerakan tubuh itu yang hanya ini saja, hanya untuk memperkuat bahasa kalian. Jadi kalian ngomong itu kan kadang pakai gerakan-gerakan. Nah, gesture yang itu tidak bisa diartikan sendiri karena dia mengikuti apa yang diucapkan. Kalau orang Itali, kalau misalnya kalian suka nonton Liga Italia, itu kalau ngomong kan pasti ada gini-gini kan, ada apa namanya gesture yang mengikuti. Atau kalian ngomong juga kadang-kadang kan tangannya gini. Nah, yang ini tidak bisa diartikan. Yang diartikan adalah yang bahasanya itu kan. Jadi kalau kalian diem kemudian gini-gini yang tidak ada apa yang sebenarnya itu adalah gesture untuk ya ini saya ngomong ini kan ada gini-gini. Nah, tapi kalau saya nggak ngomong kemudian saya gini-gini aja kan orang nggak akan paham. Nah, beda dengan gesture yang tadi itu yang berupa non-verbal communication itu. Tanpa saya harus bicara, saya gini saja, orang sudah paham maksudnya. Jadi di sini sudah dijelaskan juga mana yang linguistik, mana yang non-linguistik. Ini bisa kalian baca sendiri. Jadi paralanguage itu bukan linguistik, jadi tidak bisa kalian ini ya ujaran-ujaran kayak gitu-gitu kemudian jadikan data penelitian skripsi, tidak bisa karena termasuk ke non linguistik sekalipun dia menggunakan vokal. Yang linguistik ya ini words put together to form utterances or representing sentences kayak gitu.